Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Panas yang sangat mendukung saya dalam hal ini. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam. Inilah guru yang terbesar mendidik saya sampai ke titik ini, yang selalu mendukung saya. Kemudian yang saya hormati pengajar praktik, ini adalah Ibu Kurnia Saya Utami dari SMPN 1 Kota Agung. Dia ini sebagai pakong saya selama saya menjadi guru penggerak. Kemudian yang saya hormati Kepala Pekon, ini adalah Kepala Pekon Panas kami, Bu, ini yang baru, dia Pak Hadibarto namanya. Alhamdulillah sekarang kami memiliki pengayom yang baru ini. Semoga kami bertambah lebih bersinergi lagi di SDN Panas ini dengan semangat-semangatnya yang baru. Kemudian di sini yang saya hormati tokoh agama, yaitu Bapak Ustadz Dwi Atmaja. Apa yang saya hormati juga wali murid, perwakilan wali murid kami ternyata alhamdulillah sudah hadir juga. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian komite kami alhamdulillah lagi sakit berhalangan jadi tidak bisa hadir. Baik, yang saya hormati juga dewan-dewan guru saya, yang senior saya, dan teman sejawat saya. Kemudian alhamdulillah Rabbil Alamin kita bisa kumpul di sini dan juga untuk apa hari ini kita yaitu ada tujuan untuk membangun sekolah. Baik, saya sebagai pembawa acara di sini sebagai moderatornya sebenarnya kami diskusi. Kemudian saya akan membacakan susunan acara kita hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga kegiatan inti yaitu diskusi kita, kemudian yang keempat penutup. Marilah kita demi kelancaran kita dan barokahnya kita dengan tujuan yang kita inginkan, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara kita hari ini yaitu dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Di sini karena ini adalah menyangkut visi dan misi sekolah, tapi saya sangat berharap dan selalu mendapat ini. Makanya di sini saya hadirkan Ibu Pengawas dan juga pengajar praktik saya. Kemudian di sini akan memberikan sambutan pertama yaitu Bapak Kepala Sekolah kami yaitu Bapak Mursalim. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon sekaligus tokoh masyarakat Pekon Panas. Yang saya hormati daripada pendidikan daripada Ibu Selihat untuk menuju yang tadinya sebagai calon guru penggerak, insya Allah mungkin sebentar dan lagi akan selesai menjadi guru penggerak sebelumnya. Oleh karena itu kepada Bapak Kepala Pekon khususnya sudah saya ceritakan bahwa SD kita termasuk di Kecamatan Wonosobo adalah salah satu sekolah yang satu-satunya gurunya mengikuti calon guru penggerak ada di SDN Panas Kepala Pekon. Nah, oleh karena itu sudah saya sampaikan dengan Bapak Dewan Guru juga bahwa bukan berarti kalau kita termasuk SD terdalam, bukan terluar mereka yang di bawah sana yang SD terluar, kita SD terdalam, bukan berarti kita dipandang sebelah mata. Oleh karena itu Bapak Ibu Dewan Guru, sekarang kemarin sudah ada juga yang saya tadi ada data ke-7 untuk calon guru penggerak. Saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Dewan Guru yang ada di SDN Panas, kalau bisa dan mampu
saya lihat tadi. Karena sekarang pendidikan itu harus mempunyai tujuan. Makanya di sini ada visi misi daripada sekolah. Makanya hari ini kita akan diskusikan masalah visi misi sekolah. Kalau berkorban, seandainya kurang pas nanti kita akan bersama-sama minta pendapatnya, tujuan daripada visi misi itu apakah bisa kita akan mencapainya atau tidak. Oleh karena itu, sarankan kepada Ibu Bapak Guru Dewan Panas, marilah kita sama-sama bersatu untuk memajukan SD kita, walaupun sekarang ini kita masih dibatasi oleh pembelajaran terbatas karena mengingat daripada suasana negara kita belum stabil dengan yang dinamakan COVID-19. Sekarang udah masuk lagi Omikron. Insya Allah ada berita juga kita akan masuk ke fase endemi. Mudah-mudahan kita berdoa segera diterbitkan oleh pemerintah surat edarannya bahwa kita sudah, kalau sudah endemi, mudah-mudahan kita aktivitas kita sudah semuanya nanti akan mencapai 100%. Oleh karena itu kita juga dianjurkan oleh pemerintah sekarang ini mengejar vaksin, ya Pak. Sampai mengejar-kejar kita supaya anak kita itu sampai 100%. Maka kita juga minta dukungan kepada masyarakat, kepada tokoh agamanya, mohon disampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu adalah bagus untuk anak-anak kita, untuk meningkatkan imun tubuh mereka. Mudah-mudahan kalau sudah mempunyai imun tubuh, mudah-mudahan mereka akan kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi karena waktu sudah menjadi siang, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya kepada ibu pengawas, dukungannya kepada ibu pendidik, ibu Sultani, kepada Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan akan terwujud nantinya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tekamus dan yang terhormat para tokoh agama dan yang terhormat para Dewan Guru SDN Waipanas, sangat saya banggakan. Pertama-tama mari akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi nikmat iman Islam, sehat badan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di lahan SD Pokon Waipanas ini dengan keadaan sehat. Selawat diri salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, saya selaku kepala Pokon Waipanas sangat mendukung apa yang diprogramkan di SDN Waipanas ini untuk kemajuan yang ada di Pokon kita ini. Walaupun kita ada di pelosok, insya Allah kita kalau untuk membangun Pokon kita tidak ada hambatan. Walaupun kita ada di Pokon yang sangat terpencil ini, saya selaku kepala Pokon Waipanas sangat mendukung apapun itu untuk jalan yang terbaik untuk SDN Waipanas ini. Maka kita bangun bersama-sama di Pokon kita ini untuk kemajuan kita di Pokon Waipanas ini. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah baik, terima kasih Bapak atas dukungannya. Semoga ini menjadi cambuk semangat untuk kami semua sebagai Dewan Guru di sini dan dijadikan bahan motivasi kami untuk ke depan bahwa benar semua itu sangat mendukung sekali untuk kemajuan pendidikan. Baik di sini dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan kepada Ibu Pengawas dan Ibu Pengajar Praktik kami, karena mereka adalah narasumber di sini yang akan bersama saya berdiskusi. Jadi kami bertiga layan nanti yang akan untuk apa tujuan kita di sini. Nah kemudian di sini adalah sebelum kita ke kegiatan ini bolehlah sambil diminum. Ustadz, tokoh agama yang telah sempat hadir, Ibu atau orang tua wali murid, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, puji syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kami kepada kita bersama, sehingga di satu celah ini kita bisa bersilaturahmi di SDN Waipanas ini. Salam tidak pula senantiasa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bu Seli khususnya yang telah mengundang secara tertulis. Ya pastinya ini sudah merupakan bagian dari tanggung jawab saya, tapi kebetulan karena ketika kita mulai pandemi sudah mulai berlalu, perlahan-lahan kita sudah mulai bergerak seperti biasa. Ternyata kita banyak sekali tugas dan kewajiban yang harus kita lalui seolah tanpa henti, tanpa jeda, karena semuanya berbatas dan ada targetnya. Terkadang saya merasa agak susah ketika dihubungi, misalnya agak susah, tetapi kadang dalam seperti ini posisi sedang di depan gitu kan, kalau misalnya ada panggilan tempur terkadang kita harus mengatakan apa adanya. Kebetulan saya 2 hari yang lalu dari Rabu sampai Kamis mendapat tugas asesor dan melaksanakan visitasi di Pesawaran, dan semuanya serba sistem kejar target. Jadi tanggal 9-10 dilaksanakan, hari ini terakhir harus dikumpul laporan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Jadi hari ini kalau semalam saya sudah selesai, sudah kirim via email, sudah dikerjakan juga tentunya di akun Sispenanya. Kemudian hari ini insya Allah pulang dari sini saya akan langsung nge-postkan hard copy-nya. Jadi semuanya walaupun kita online, hard copy atau bukti fisiknya tetap harus dikirim. Semuanya sudah serba pakai email, kemudian pakai pos. Dulu saya berpikir ketika kita sudah mengenal SMS, dilanjut sekarang dengan WA. Kantor pos hampir kehilangan tugas. Dulu saya berpikir seperti itu, karena orang sudah enggak berkirim surat. Mungkin kalau anak-anak zaman milenial sekarang termasuk masa tugas, kemudian sampai awal-awal komputer itu pakai WS ya, dan mengolah datanya pakai Lotus. Sampai sekarang sudah yang berapa ya, 2016
dan kertas sudah ya, lagi kita pakai ininya emailnya juga sudah pakai Outlook dan sebagainya. Wordnya sudah ini yang sudah online. Dunia semakin maju seolah saya benar-benar salah satu saksi sejarah menjalani kemajuan zaman. Bukan tidak ada tujuan Bapak Ibu saya bercerita seperti ini. Sebelum kita masuk ke inti adalah seperti apa yang awal disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa sekarang ini tengah di-share lagi calon guru penggerak angkatan 7 angkatan 7. Karena itu di sini sudah ada 1 orang. Silakan Bapak Ibu. Tentunya di sini masih banyak yang masih muda-muda. Karena untuk menjadi seorang guru penggerak hampir dikatakan tidak terlalu berat syaratnya. Tidak harus seorang guru yang sudah PNS atau seorang yang sudah sertifikasi. Sepertinya adalah orang yang mau, kalau menurut saya. Jadi modal dasarnya itu, syarat mutlaknya itu mau. Dari kata penggerak itu artinya dia mau bergerak, itu yang pertama. Karena itu saya sangat mendorong kepada Bapak Ibu yang memiliki kesempatan, yang memiliki akses untuk bisa ke sana. Silakan Bapak Ibu mencoba dan berjuang. Karena di situ yang saya lihat adalah kegiatannya adalah belajar dan belajar. Kemudian kalau saya sendiri, khususnya dari Kementerian Agama, kami tidak bisa mengikutinya. Mungkin mudah-mudahan ke depan akan terbuka jalan. Karena salah satu jalur atau jalan yang bisa kita masuki untuk melalui guru penggerak itu melalui SIMPKB. Kalau kami Kementerian Agama, baik itu dari mulai gurunya, pegawainya sampai pengawasnya, itu kami tidak ada di dalam diawali kalau SIMPKB itu dari Dapodik. Kami tidak berada di Dapodik, apalagi tidak juga ada di SIMPKB. Kami basis datanya kantor Kementerian Agama itu adalah Kemis dan Siaga. Sampai saat ini belum. Tapi beberapa teman saya yang pengawas itu sudah ada yang mengikuti sebagai pelatih atau dari guru penggerak ini. Pelatih atau pendamping penggerak itu dengan jalur mandiri, jadi dia berangkat dari dosen menggunakan email pribadi. Nah itu yang agak sulit, jadi seolah melepaskan dari jabatan itu sendiri. Saya sangat bercita-cita dan berharap ke depan akan terbuka jalan. Memang basicnya dari pengawas, jadi agar dia sesuai dengan jalur. Kalau saya harus nyuri jalur orang lain supaya bisa masuk jalan, menurut saya itu kurang fair. Saya ingin sekali besok terbuka jalan bagi kami selaku pengawas PAI bisa berjuang, bisa mengikuti tes untuk menjadi pendamping atau mungkin menjadi pelatih daripada guru penggerak itu sendiri, tapi khususnya kepada guru agama. Meskipun ke depan dari guru penggerak ini yang kita sama-sama baca, yang sama-sama kita pahami sekarang bahwa guru penggerak itu ke depan itu alih-alih juga nanti akan menuju kepada perubahan kurikulum yang konon kabarnya bisa bernama paradigma baru, kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe. Entah apapun namanya kurikulum tersebut, ya kita jalani saja. Jadi karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan semangat kepada Ibu Seri, ya, artinya seperti yang dikatakan oleh Pak Mursalin tadi, Guru Sopo hanya tidak satu-satunya. Khusus untuk guru agama di Kecamatan Tanggamus ini yang tingkat SD itu hanya 2, Pak Christian SDN Antarbrah dengan Ibu Seri, dan itu dua-duanya itu dari guru agama, sama-sama Bapak Ibu dari guru non PNS awalnya. Ya karena itu motivasinya kepada Bapak Ibu tidak ada syarat yang berada di situ. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau bekerja, memperbaiki diri, mengikuti perkembangan zaman, maka insya Allah kita akan bisa. Semoga apa yang dijalankan Ibu Seri sebagai guru penggerak ke depan bisa sukses di bawah bimbingan pengajar praktik dan tim lainnya yang tentunya ke depan akan dituntun oleh
setiap tim yang nantinya sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Bu Seri sebagai poin atau sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh beliau. Dan untuk itu khususnya kepada kepala sekolah saya ucapkan terima kasih support. Terkadang saya melihat banyak guru yang memiliki potensi, namun karena kepala sekolah memiliki tugas yang cukup berat juga, terkadang tidak bisa mengimbangi dengan memberikan support terhadap guru-guru yang berpotensi. Untuk itu kepada Pak Musalim saya ucapkan berikan apresiasi yang luar biasa atas supportnya, sehingga Bu Seri sampai saat ini bisa tetap menjalani tahap demi tahap dari tugasnya sebagai guru penggerak ini. Dan menurut saya juga tentunya bagi guru-guru yang lain yang ingin mengikuti dan menyeimbangkan apa yang menjadi program Bu Seri, saya yakin juga akan insya Allah mendapat pelajaran. Bahkan bukan hanya kepada guru, khususnya insya Allah kepada peserta didik yang nantinya insya Allah khusus kepada kepala pokok mencipta dari awal sumber daya manusia yang berkualitas. Mudah-mudahan ke depan generasi bangsa kita menjadi sumber daya yang berkualitas yang akan menjadi orang-orang yang cerdas yang bisa memajukan Pekon Waipanas ini menjadi lebih baik lagi. Masuk pada apa yang menjadi inti dari materi hari ini adalah tentang visi, misi, dan tujuan pembahasan ini. Jadi sangat jarang sekolah itu melakukan pembahasan tentang visi, misi, dan tujuan. Jadi visi, misi, dan tujuan ini adalah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Sangat jarang sekolah itu melakukan pembahasan atau mengulang kembali visi dan misi tujuan. Seolah kalau sudah nempel visi dan misinya dari mulai berdiri sampai yang akan datang itu sendiri bertahun-tahun, entah terkadang itu masih atau sudah tidak relevan lagi, atau sebenarnya visi-visinya ini tapi apa yang menjadi capaian itu sudah berbeda, itu sekarang tidak pernah dihubung-hubungkan. Seolah-olah visi dan misi itu kalau kita bawa ke penampilan itu tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan. Padahal sebenarnya visi, misi, tujuan itu adalah satu paket yang sekarang kita laksanakan ini. Kita menuju itu cita-cita besar kita, ciri khas daripada madrasah sekolah ini. Jadi kita terkadang ada ingat salah satu pengalaman saya menjadi asesor itu biasanya sama kepala sekolahnya, guru-gurunya disuruh ngapal visi-misinya. Takut nanti ditanya oleh asesor visi-misinya apa visi dan misi sekolah ini ngapal. Jadi saya itu terkadang ketika visitasi itu saya lebih suka menggali sebuah data itu dalam bentuk yang rileks. Karena kalau suasananya tegang, suasananya agak-agak menakutkan, sebenarnya bukan juga menakutkan ya, mengkhawatirkan, takut salah, takut ini. Sehingga kalau sistemnya itu ada sedikit ketertekanan, maka kita tidak rileks ngomongnya. Kalau nggak rileks itu informasi atau data yang dipunya ini nggak keluar semua. Yang ditanya itu hanya terkadang jawabannya iya, tidak, gitu. Jadi seperti itu, rata-rata. Padahal dari awal saya sudah ngomong kalau misalnya jadi asesor itu, menurut saya ini bukan walaupun tidak cantik ya, tapi maksud saya bukan juga menyenangkan ya. Apalagi dengan penampilan postur saya dari fisiknya yang tidak besar, jadi menurut saya orang mau takut apa sama saya? Iya, artinya tidak ada yang menceritakan. Dan saya berusaha untuk selalu bicaranya itu coba kita dimulai dengan ketawa, menanyakan kabar, tapi tetap saja seolah-olah kegiatan itu namanya penilaian itu sesuatu yang menegangkan, sehingga sulit mencari data. Nah, dengan adanya sebenarnya kegiatan ini, penggerak ini salah satu yang
di Alma sekarang Merdeka Belajar. Sebenarnya supaya kita tuh benar-benar relax, Bapak Ibu. Jadi saya termasuk senang kemarin di visitasi itu, murid-murid itu karena mereka sudah lama tidak belajar itu kan pembelajarannya sekarang terbatas. Kalau yang jumlah peserta didiknya agak banyak sama guru kelasnya itu dibagi dua. Jadi yang datang itu dia juga tidak pakai baju seragam ke sekolah. Sekolah pun belajar pun dia diberikan kebebasan oleh gurunya. Jadi anak-anak itu nulis kelas 1 ya, maksudnya kelas 1 kelas 2 ya masih di situ. Tulisnya sambil tenggorok Bapak Ibu. Saya saking senangnya itu saya upload di Facebook. Jadi nggak tegang. Kadang kan murid-murid juga itu tegang karena dikondisikan oleh gurunya. Nanti kalau dijawab jangan ini ya. Kamu kalau ditanya nanti ngeliatin sama bapak dan ibu gurunya ya. Sudah disetting. Tidak dibiarkan, tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan kemerdekaan anak itu ngomong. Sehingga anak itu kalau menjawab dia ke gurunya. Jadi itu yang menurut saya terus melakukan penilaian itu tidak akan sampai pada apa yang kita nilai. Karena akreditasi itu basicnya sekarang penilaian kinerja, perform, apa yang telah administrasi ini tidak seberapa penting. Ketika sudah memiliki prestasi, memiliki usaha, memiliki langkah-langkah, terobosan-terobosan yang memang menuju sebuah keberhasilan, itu sudah dibilangin prestasi Bapak Ibu. Salah satu prestasi sekolah ini adalah dengan kita melakukan penelaahan dengan visi dan misi dan tujuan itu. Nah, kembali kita ke tentang visi dan misi ini dalam menentukan seperti yang saya katakan visi daripada sekolah itu adalah cita-cita besar kita. Kita mau seperti apa? Tidak usah download punya orang, visi orang. Boleh kita melakukan perbandingan. Oh kalau punya orang itu seperti ini. Terus tapi saya seperti apa? Kita di sini punyanya apa? Yang diminati apa? Jadi salah satu kebanggaan saya menjadi asesor itu adalah memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Satu lagi sekolah yang menurut saya hebat luar biasa di pesisir barat. Ketua yayasannya yang miliki. Dia itu cita-citanya sederhana saja. Saya ingin anak didik yang sekolah di tempat saya ini semuanya bisa terjun ke masyarakat. Entah dia barusan cuma tamat MTS, apa yang kemampuan dia bisa dia pakai di masyarakat. Karena itulah mungkin agak aneh menurut orang ketika sebuah pesantren itu ada organ. Boleh nyanyi. Awalnya saya merasa ketua yayasan gak nyentrik ya. Tapi saya tanya kepada dia sering ngobrol di luar itu, Pak kok bisa bapak kepikiran punya organ? Kata dia begini, Ibu tahu gak, salah satu ciri khas orang Lampung itu yang tidak disadarinya atau kita yang di daerah Ibu yang tidak disadari itu adalah memiliki kemampuan menyanyi atau vokalnya yang bagus, suaranya yang merdu. Cobalah kalau ibu-ibu salawatan ya atau nyanyi itu sebenarnya suaranya kalau suara lagu Lampung khusus khasnya lagu Lampung. Coba Bapak Ibu dengar ininya. Jangan yang sudah dimodifikasi yang sekarang ya, yang asli nyanyi Lampung. Ya kan? Suaranya bagus-bagus dan tinggi stabilnya. Nah, Bapak ketua pesantren itu pengen itu tuh mengeksplor kemampuan itu. Jadi bermusik menciptakan memiliki kemampuan seperti itu tidak semua dimiliki orang. Bagi yang memiliki kemampuan ini saya sediakan fasilitasnya. Karena tidak semuanya tentang musik itu adalah salah, kata dia. Kemudian apalagi dia memiliki alat tukang yang banyak. Ini tuh apa Pak? Saya tuh mau cerita sama ibu, kenapa saya keluarkan ini nggak diminta ya akreditasi. Saya udah baca dokumen akreditasi kan, nggak ada diminta ini. Tapi sengaja saya taruh di luar. Mau cerita saya sama ibu. Apa Pak yang ingin Bapak ceritakan? Anak-anak di sini rata-rata tidak sampai ke tingkat SMA, hanya SMP saja. Karena orang tuanya nggak punya
dia udah bisa ngutang. Jadi karena itu sama Bapak itu ada gaji, ada disediakan cara bikin batang dari batok, semuanya dikerjakan sendiri. Saya nggak tahu Bu, sepertinya menurut Ibu apa ini yang sebagusnya saya buat tingkat atasnya, tingkat sekolah menengahnya. Nah, itulah yang saya maksud di sini. Jadi saya pun bercerita seperti ini Bu, bukan tanpa tujuan, bukan bercerita apa sih hubungannya kok Ibu mau ceritain pengalaman prestasi. Sehubungan dengan kita menggali visi dan misi. Nah, di sini Ibu mau apa yang dikembangkan? Bapak Ibu mau apa? Cita-cita besar kita di sini mau apa? Tentunya apa yang kita buat sebagai cita-cita besar kita tidak boleh lepas dari visi-visi daripada di pendidikan, Kementerian Pendidikan kita Indonesia ini sendiri, atau lebih dikenal dengan apa istilahnya juga nawacita dari Kementerian Pendidikan itu. Ya, kalau kita baca itu untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, mewujudkan pelestarian pemajuan kebudayaan. Dari sini, di budaya kita sendiri. Terkadang kita yang ketiga dulu mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Jadi seperti yang hadir ini sudah sangat tepat, makanya nanti ini bisa salah satu dokumen Pak untuk akreditasi dalam pembahasan visitasi. Di sini stakeholdernya sudah lengkap. Mudah-mudahan nanti komite turun merestui menyepakati apa yang kita buat saat ini. Jadi sudah ada tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, tokoh pekon di sini, kepala sekolah, ada pengawas, ada pengajar guru. Bahkan kalau bisa kita dalam menentukan visi dan misi kita sertakan beberapa orang peserta didik, sehingga itu nanti menjadi sebuah komponen yang lengkap, dan ini bisa menjadi salah satu dokumen nanti yang insya Allah dipakai saat nanti Bapak Ibu akreditasi. Nah, dalam penentuan visi dan misi yang saya sampaikan tadi, kita ini arahnya sudah saya sampaikan. Kita dari berpedoman kepada nawacita Kementerian Pendidikan Indonesia. Ini sudah diberikan oleh Bu Seri, tentunya di bawah arahan pengajar penggerak dan tim sebagai guru penggerak. Di sini sudah ada, kita membahasnya kok. Kita terkadang bingung, kita kalau mau berjalan jelas, saya mau pasar mau beli ini jelas. Nah, sekarang kalau di sekolah ini terkadang guru yang datang, kepala sekolah, semua kita ini terkadang lupa ini dengan visi dan misi itu sendiri. Kita mau apa nih? Bapak Ibu ngajar mau apa? Jadi kebanyakan kita pendidik itu, guru itu hanya selalu berpedoman kepada KIKD mencapai. Hanya itu. Seolah ngajar itu hanya kepentingan menyampaikan KIKD yang telah ditentukan di kurikulum kita. Nggak lebih dari itu. Kumpulan dari KIKD ini mau jadi apa itu seolah bukan merupakan bagian kita. Jadi kita nggak sampai ke puncaknya, hanya di bawahnya saja. Pokoknya saya udah nyampe KIKD ini, sudah saya sampaikan ke peserta didik saya, kemudian saya ujikan, dia tahu ya sudah. Itu pun hanya berangkat di KI 3 dan KI 4. Lebih fokusnya ke KI 3. KI 3 penyampaian ilmu pengetahuan saja, sebatas itu. Padahal Bapak Ibu, penyampaian pengetahuan itu sudah didahului, sudah diambil oleh yang namanya Google. Kita mau cari apa saja di Google itu ada. Peserta didik kita terkadang udah gak perlu lagi dapat dari kita. Yang diperlukan peserta didik itu ketika kita menyampaikan ini adalah cara penyampaiannya dan kemana
Itu sebenarnya. Kalau hanya KD-nya, terkadang anak didik sekarang, generasi kita sekarang lebih lincah berselancar di dunia maya. Bahkan kita yang nggak tahu pun caranya dia bisa tahu. Saya pun saat ini, kalau misalnya terbentuk dengan sesuatu, saya nanya justru ke anak saya. Yang kebetulan anak saya juga kuliahnya di bagian pendidikan. Ke depan bukan kita mengatakan bahwa guru itu tidak akan pernah bisa tergantikan bagaimanapun. Ya kita lihat, kita sadari pandemi ini kita membiarkan anak kita belajar dengan adanya tontonan di televisi, ya kan, kemudian boleh menggunakan laptop dan HP, tetapi guru tidak akan juga pernah tergantikan karena nilai-nilai moral KI 1, KI 2 yang ingin dicapai dari KI 3 itu adalah KI 4. Terutama guru agama berperan penting dengan KI 1 dan KI 2 ini. Bagaimana spiritual, bagaimana anak mengenal Sang Pencipta, bagaimana anak mengenal pelajaran agama tersebut. Jadi sekarang ayat itu sekarang hanya menjadi pelajaran guru-guru itu sampai pada anak itu kalau sudah menghafal sudah selesai. Jadi sholat sudah tercapai. KI 1 dan KI 2 nya terkadang tidak dibahas. Nah sehingga begitu masuk sekarang, karena memang itu tidak bisa tersampaikan oleh yang namanya gadget, akhirnya sekarang guru-guru agama itu merasakan bahwa terjadi dekadensi moral, penurunan akhlak sekarang ini pada peserta didik. Kita sadari atau tidak? Saya merasakan dan melihat seperti itu. Rata-rata kalau saya nanya sama guru, kalau keluar dari kelas, sakit tuh ini saya, jerit-jeritnya payah, susah sekarang mengendalikan anak didik. Itu yang terasa. Ya entah kalau beberapa saja dan di sini mudah-mudahan tidak, harapan saya juga seperti itu. Nah, sama baik, seperti saja dan lain sebagainya. Jadi karena itu mari kita bahas, kita tentukan ke depan dengan didukung dengan stakeholder yang ada sekarang yang sudah lengkap. Mudah-mudahan kegiatan pembahasan visi, misi dan tujuan ini menjadikan sesuatu perubahan dan kita memahami bahwa apa yang kita laksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan. Jadi visi itu adalah menjadi goal yang ingin kita capai, misi itu adalah uraian daripada ininya, kemudian tujuan itu adalah poin-poin satu persatu yang ingin kita capai. Di sini sudah ada kru dan beberapa pertanyaan dan dilakukan pengembangan pertanyaan yang dibuat oleh Bu Sri. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama sehingga dengan harapan mudah-mudahan hari ini tercipta sebuah visi yang benar-benar ingin kita kejar bersama. Kemudian dengan uraian visi-misi yang misi yang demikian teratur dan terstruktur sehingga kita bisa merumuskan tujuan-tujuan secara khusus yang ingin kita capai. Selaku pengawas pendidikan agama Islam, saya tentunya turut mendukung. Meskipun sebenarnya kalau mau dipikir ini adalah menjadi tugas khusus daripada pengawas satuan pendidikan, tapi karena kebetulan di sini adalah guru penggeraknya Bu Seri dan menjadikan saya juga termasuk salah satu fondasi. Sebenarnya saya tidak banyak melakukan apa-apa karena Bu Seri yang semangatlah sehingga dia bisa dia yang ngejar terus dan saya hanya memberikan respon apa yang diharapkan. Mudah-mudahan respon saya itu bernilai positif, bisa menjadikan kemajuan, bisa menjadi dia guru yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan selalu saya pesan kepada Bu Seri, setinggi apapun, sehebat apapun, perempuan adalah istri. Karena itu saya sangat suka dengan Bu Seri kalau kemana-mana pun. Saya berbeda dengan Bu Seri, kalau saya kemana-mana itu termasuk dibebaskan. Karena saya dari kecilnya memang seperti ini ya. Orang tua saya kalau dibilang tidak perlu salah, karena orang tua kan bukan dari orang yang berada. Orang tua saya fokus mencari kebutuhan makan. Jadi sehingga anaknya yang penting dia anaknya sekolah kasih duit sudah cukup sampai di situ, seolah kewajiban sudah selesai. Yang penting mau sekolah, mau dapat juara,
ingin bercita-cita seperti ini, sangat banyak sekali yang waktu itu melemahkan apa yang ingin saya capai. Kata kakak saya, kami nggak sarjana juga bisa kuliah. Kami nggak sampai kuliah juga bisa memiliki kesejahteraan yang tinggi. Nggak jadi pegawai negeri juga, kami seolah mereka mengatakan bahwa mereka sudah sejahtera. Tapi saat itu saya mengatakan, ya tujuan saya mencari hidup ini bukan kaya, tapi saya menginginkan seperti ini jalan saya. Jadi karena itu dengan segala keadaan saya memang berusaha sendiri. Sekolah tamat SD pun saya daftar sendiri, itu bukan di tempat orang tua saya. Begitu juga tamat SMP, itu cari sekolahnya, ibarat kita sekarang itu berangkat sendiri Bapak Ibu. Seperti hal juga kuliah, jadi benar-benar ini sendiri. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Bu Seri tadi, bahwa dia didukung oleh ini mudah-mudahan yang diberikan oleh Allah, sehingga banyak orang yang mendukung sama seperti saya. Walaupun kita berjuang sendiri dengan apa yang kita berbeda sama orang, ya kita harus pertama yang kita siapkan itu adalah kekuatan, pantang menyerah. Ketika kawan kita tidak merespon apa yang kita inginkan, jangan nyerah dulu, teruslah berusaha agar apa yang kita tuju itu, apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Sekali lagi kembali ke inti, mudah-mudahan kita hari ini bisa merumuskan visi, misi dan tujuan dari SDN Wairpanas ini sesuai dengan cita-cita bersama, dengan keadaan kemampuan yang ada dan ditunjang oleh sumber daya manusia, baik itu oleh dari pendidik dan tenaga kependidikan, serta yang lebih penting juga adalah sumber daya manusia beserta diri kita sendiri yang ingin kita kembangkan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membuat hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan akhirnya saya selaku pengawas dari dalam memberikan sambutan ini, jika terlalu panjang dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Panas, saya hormati para guru di SD dan Wairpanas. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukurlah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan semangat, kita masih diberikan kekuatan untuk dapat hadir pada hari ini, karena begitu banyak orang di sana yang masih terpapar COVID-19, termasuk tadi saya mendapatkan telepon dari pengajar praktik bahwa salah satu CJP kita terpapar COVID. Tak risnya. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau tidak apa-apa, hari ini dapat menjalankan programnya. Tidak lupa pula selawat dan salam seperti kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada ibu-ibunya. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaat di hari yang mulia. Pertama-tama tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih sekali dan saya sangat merasa terhormat, sebangga sekali dapat menjadi salah satu pendamping pengajar praktik Ibu Seri, yang mana sekolahnya lumayan jauh sih di antara 5 CGP saya, sebagai 2 yang jauh, Bulog dan di Wairpanas. Kalau Bulog itu adalah jalannya enak tuh, saya naik motor karena saya gak bisa bawa mobil ya. Punya suatu saya masih takut tuh, Bapak Ibu nggak tahu komentarnya ini saya bawa motor. Itu enak sekali jalannya, aspal. Di sini Bapak Ibu pertama kali saya menangis. Saya mau balik lagi ke Malu, tapi saya pikir lagi, Ibu Sri hampir tiap hari
kataku gini, masa iya gitu? Saya harus menunggu lagi kan. Oh, mudah-mudahan ini nih kataku. Bentar lagi mau sampai. Saya tanya sama orang lewat, orang lewat nggak lewat? Saya bilang, sepi sekali ya Allah. Berdoa aja nih sepanjang jalan, berdoa aja lah Allah. Berdoa begini. Asal jangan lupa aja doa makan ini. Kata begitu, saking ininya kali. Tapi alhamdulillah beberapa kali kesini dan sangat berbeda di 5 sekolah yang saya datangi, sangat berbeda sekali kekeluargaannya, lalu penyambutannya, dan saya sangat tertegun dengan Ibu Seri yang mampu menyatukan, istilahnya memberikan pengaruh. Itulah the point of guru penerbitan itu sebenarnya seperti itu. Dan ini semuanya sangat berkolaborasi, bekerja sama. Kepala sekolahnya pun baik sekali, mendukung, dan teman-temannya juga yang mendukung. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, saya ditugaskan untuk membuat visi misi ya. Nanti akan dibawa pada tanggal 19 di Hotel 21 yang akan mendiskusikan ini Bapak Ibu, dibawa nanti. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, nanti semua kepala sekolah 10 CGP berkumpul di sana, ada pengawasnya juga, ada seluruh kepala sekolah dan CGP dan PMK membahas tentang visi misi. Nah, visi misi ini Bapak Ibu berbeda dengan yang lain. Tadi sudah dijabarkan dengan Ibu Nawacita ya Ibu ya. Nah, untuk kali ini Ibu, visi misi itu dikolaborasikan, dimasukkan dengan profil pelajar Pancasila Ibu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, lalu keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan enam keberbinekaan secara global. Seperti itu. Mungkin nanti kita mau masukkan itu Ibu sih, bukan hanya bahasanya semua sih, cuma nanti memasukkan unsur-unsur itu. Karena dalam pendidikan guru penggerak ini adalah profil pelajar Pancasila itu, dan menghamba pada murid dan berpihak pada murid, semua berpihak pada murid. Nah, lalu selanjutnya saya juga sangat mengapresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Seri yang mampu menghadirkan pakar PON, tokoh masyarakat, dan Ibu Wali dan komitenya lagi sakit ya. Nah, sebenarnya itu nanti Bapak, apakah di sini sudah ada pengembang sekolah Pak di SK kan? Sudah. Nah, itu adalah nanti salah satu tugasnya pengembang sekolah untuk membuat visi misi di sekolah. Itu tugasnya yang nanti akan dituliskan di dokumen 1. Nah, itu kan nanti ditandatangani gitu. Mungkin udah duluan ya kita ada tanda tangannya ya. Nanti dokumen 1 yang akan diserahkan ke dinas kan ya Bapak ya. Itu ada. Boleh ini nanti dimasukkan Pak dokumennya Bapak udah mengundang ini. Memang pengalaman saya juga menjadi Bapak guru di sana. Kami juga setiap tahun sebenarnya sih Pak. Jadi nanti kan dievaluasi mana sih tahapan-tahapan mana yang belum terlaksana, mana yang masih minim dilaksanakan, itu apa yang perlu kita ganti, seperti itu. Jadi pengembang sekolah ini Bapak nanti di SK kan masukkan ke dalam SK mengajar yang ada jadwalnya, itu masukkan saja pengembang sekolah adalah satu ini siapa ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya boleh. Nah, nanti poin-poinnya di sana. Nanti poin-poinnya yang 5 itu ya yang yang nasional pembiayaan standar nasional, sesuai dengan standar nasional itu bisa ada standar. Tapi nanti kan ada yang nomor 1, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bisa dibagi-bagi. Jadi saat Bapak Ibu di sekolah ini
jadwal ya ini yang kurikulum prosesnya seperti apa, jamnya bagaimana, kurikulum apa yang dipakai kan gitu. Baru nanti bab selanjutnya ada jadwal segala macam. Mohon nanti diteruskan ya Pak ya. Seperti ini saya sangat mengapresiasi sekali dan saya sangat berbeda nih dari sekolah yang lain. Kalau sekolah yang lain duduk kalau lihat guru-gurunya bahkan ya dipanggilkan sebentar. Kalau di sini ini paket lengkap nih, ada bapak, ada bapak agama, bahkan ada ibu pengawas ini gitu. Dan mudah-mudahan Bu Seri kedepannya sangat semangat ya untuk menjalankan program ini dan sangat beruntung sekali Bapak Ibu Seri apa ya istilahnya selalu ingin belajar, selalu menerima apa yang masukannya karena itu ciri-ciri orang yang mau berkembang itu seperti itu, selalu menerima masukan, selalu belajar dan ingin menerapkan ke depannya. Oke, saya rasa hanya itu saja Bapak Ibu. Nanti saya mohon dari Bapak sumbangan dari pendapatnya apa tuh yang diharapkan. Atau Bapak Ibu udah melihat perkembangan sekolah ini ya, apa nih yang sudah dilihat nih tantangannya apa, baru nanti apa sih yang Bapak ingin harapkan ke sekolah ini sebagai pelakon. Nanti para tokoh agama apa sih yang diharapkan para tokoh agama untuk sekolah ini, untuk Ibu Wali murid ya, apa yang Ibu harapkan untuk sekolah ini. Mohon dituliskan itu Bapak Ibu karena itu akan menjadikan modal Ibu Seri nanti saat kota karya ketiga tanggal 19 untuk membentuk visi-misi ini. Dan demikianlah dari saya. Ayo kita mulai untuk diskusi. Ada sudah panjang lebar, tapi yang jelas mohon dipegang untuk profil pelajar Pancasilanya itu ada kolaborasi di sana. Apabila itu keinginan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya coba yang sebagai perwakilan Dewan Guru dan juga ini ada nggak kesamaan atau hal yang berbeda dari yang tadi boleh dibacakan? Kalau ada yang berbeda, biasanya tambahkan di sini gitu. Ini kan baru satu tuh yang dibacakan. Gimana? Satu udah sama semua kayaknya. Coba jelaskan ya. Saling menyayangi, menghormati, saling menyayangi dan karena kadang ada yang berantem tuh. Yang kasih sayang ya Bu. Sebetulnya Coba sih, coba kekhawatirannya. sudah berjalan tapi tidak mengerti. ke visi ada Ya, kenapa Pak selama ini kita belum tahu? Tahunya kurikulum kita gede jadi kan? Ini Kan dari apa- mana-mana apa bisa itu dimasukkan, jadi. Bu? Sekarang ini kita gali potensi diri kita supaya kita bisa kurikulum kita itu sendiri. Setiap- Peduli lingkungan itu sebenarnya kalau di profil belajar Pancasila itu ada yaitu di poin 5 yaitu bergotong royong. Di sini kita bergotong royong itu banyak hal. Oke, coba sebagai wali murid ya, sebagai wali murid mohon maaf. Ini kan semua Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.
lagi? Agak keras. Hah? Menari ya? Lagi bukan di sini. Ya, apa tadi menari? Berkreasi. Berkreasi. Kreasi apa tuh contohnya? Tangan. Hah? Contohnya menggambar. Berarti proyek ya. Proyek atau produk. Oke, apa lagi? Belajar kelompok. Belajar kelompok. Apa lagi, Nak? Aku belajar kelompok. Belajar kelompok juga. Apa sayang? Sama ayah sama kakaknya kamu? Belajar kelompok juga. Oke, berarti belajar kelompoknya sangat menyenangkan.